kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya, budaya, alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, dan jumpa lagi bersama kami di obrolan komunitas bersama para pendakwa muda yang ada di Kota Makassar, dan kali ini bersama dengan Ikatan Dai Muda Indonesia. Sudah ada bersama Ustadz Yusran STHI MPUM. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Jadi Ustadz Yusran ini masuk di Ikatan Dai Muda Indonesia ya Ustadz ya? Iya. Mbak. Dia panggil Bu Mbak Bu Uni. Yuni saja. Oh, Yuni. Ustadz, iya. Mbak Yuni atau Bu Jangan Yuni? manggil Mbak karena orang Makassar aja. Iya. Kakak Siap. Yuni juga boleh. Iya. Ya, Ustadz. Nah ini di Ikatan Dai Muda Indonesia, Ustadz sudah berapa lama gabung di sana? Saya sudah bergabung itu sekitar 4 tahun atau 5 tahun mungkin. Iya. Iya. Itu ketemu semua dengan dai-dai muda. Iya. Atau Dulunya muda. Oh, sekarang sudah beranjak tua. dia beranjak tua. Beranjak tua. Oke, Iya. jadi dulunya muda, beranjak tua. Jadi tapi ini Tommy namanya, tahu nama Tetap ikatannya, namanya. tahu namanya dia. Iya, dai muda tapi usianya bertambah terus rata-rata yang di dalam. Jadi biar kelihatan muda terus saja Ustadz. Betul, Iya. insya Allah. Baik, Ustadz, kita bismillah bersama pendengar Pro 4 RRI Makassar hingga kurang lebih di 50 menit ke depan ya. Ini tentang saling mengingatkan dalam kebaikan ini Ustadz. Silahkan Ki. Oh ya, terima kasih Bu Yuni. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tentu kita awali pembahasan kita ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha yang memberi kita nikmat,
Maha yang memiliki ilmu, yang kita berharap senantiasa Allah membukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ilmu untuk kita, termasuk untuk kesempatan pagi ini. Kita bersandar kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan wawasan ilmu kepada kita dengan pembahasan yang akan kita bahas ini. Salam dan salawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan hidup kita, yang kita berlomba-lomba berusaha untuk menjadi bagian dari umat beliau insyaallah. Saya panggil jamaah sekalian ya, jamaah pendengar sekalian. Tema kita untuk pagi ini adalah tentang saling mengingatkan tentang kebaikan. Tema ini selalu menjadi hal yang penting untuk kita bicarakan sebagai umat Islam, karena memang perintah untuk saling mengingatkan, saling menasehati tentang kebaikan ini itu diperintahkan langsung oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Ya, kitab suci kita, di dalamnya itu memang banyak perintah tentang harus saling mengingatkan tentang kebaikan dalam hidup ini. Salah satu firman Allah yang sesungguhnya sangat menyentuh jikalau kita memahaminya secara mendalam, yakni firman Allah di surah Al-Asr. Nah, sering kita baca ini kalau doa pulang sekolah ya. Surah Al-Asr itu Allah secara umum dijelaskan di banyak penjelasan ulama. Allah ingin mengingatkan kita tentang waktu hidup ini sangat singkat, harus diisi dengan kegiatan yang menghindarkan kita pada akhirnya dari kerugian dalam hidup ini. Jadi Allah ingin mengingatkan kita kalau tidak mau merugi, maka ada 3 hal di surah Al-Asr ini yang Allah ingatkan. Pertama ya, illalladzina amanu. Ya, dalam hidup ini kalau mau menghindari kerugian, jaga iman dalam diri kita. Kemudian wa amilus solihati, selalu berupaya menjadikan kegiatan kita sehari-hari bisa bernilai sebagai amal soleh, bernilai ibadah di sisi Allah. Dan yang terakhir ini yang jadi fokus pembahasan kita. Allah berfirman, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau sudah beriman, sudah berupaya beramal soleh, yang selanjutnya adalah wa tawasaw bil haqqi, saling menasehatilah tentang kebaikan, terutama kebaikan tentang agama Islam ini, wa tawasaw bis sabri, dan saling menasehatilah dan mengajarkanlah juga tentang kesabaran. Hadirin jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita fokus kepada perintah Allah kepada kita pada kalimat wa tawasaw bil haqqi. Di sini Allah mengingatkan kita agar tidak merugi, agar tidak tergolong al-insana fil khusri di awal ayat surah Al-Asr ini. Agar tidak merugi dalam hidup ini, kita ini harus berupaya saling mengingatkan, saling menasihati tentang kebaikan. Seakan-akan Allah ingin sampaikan kalau ada sebuah lingkungan, keluarga, masyarakat yang kemudian tidak menghidupkan kebiasaan saling mengingatkan tentang kebaikan, maka tunggulah kerugian dan kehancuran pada lingkungan tersebut, pada keluarga tersebut, pada masyarakat tersebut. Ya. Artinya harus dijaga terus ini.
bagaimana kita berusaha terus mengupayakan saling menasehati, saling mengingatkan. Cuma ada makna yang harus kita fahami dari ayat ini. Kalimat watawasau bil haqqi ini ingin memberi kita makna bahwa kata saling menasehati itu menunjukkan makna bahwa kita ini tidak boleh juga gara-gara diperintah seperti ini maunya kita terus yang menasehati. Kalimat watawaso ini memberi makna kepada kita, sekali waktu kita yang memberi nasihat, sekali waktu kita ini yang mendengarkan nasihat dari orang lain. Dan yang bikin paling indah lagi, ayat ini mengingatkan kita watawasau bis sabri. Allah mengingatkan kita untuk saling mengingatkan tentang kebaikan ini, karena kadang kita yang memberi nasihat dan kadang kita yang mendengarkan nasihat dari orang lain. Watawasau bis sabri, maka saling mengajarkan pula lah kalian tentang kesabaran. Makna dari watawasau bis sabri ini salah satunya adalah ketika kita memberi nasihat, kita tunjukkan, kita belajar untuk menunjukkan kesabaran. Ketika kita juga mendengarkan nasihat, peringatan kebaikan dari orang lain, maka kita juga ketika mendengarkan, kita berupaya menunjukkan kesabaran. Jadi dalam memberi nasihat kita bersabar, dalam mendengarkan nasihat kita juga bersabar. Karena akan sangat bahaya kalau di sebuah lingkungan para jemaah sekalian, kalau yang memberi nasihat sering tidak sabar. Biasa orang yang memberi nasihat itu tidak sabar karena salah satunya itu misalnya dia ingin sekali dalam satu kali memberi nasihat maunya orang langsung berubah, lalu muncul ketidaksabaran. Salah satu juga unsur kesabaran yang penting bagi orang yang menasehati, bersabar untuk mempelajari dengan baik dulu apa yang ingin dinasihatkan, baru dia nasihatkan kepada orang lain. Banyak orang baru pina tahu satu bagian kecil, mau mina nasihati seluruh orang di dunia ini. Ada orang begitu, tidak bersabarnya. Maka bersabar dalam mencari ilmu tentang apa yang dinasihatkan, dipastikan baik-baik dulu apa yang disampaikan, itu menjadi unsur kesabaran untuk orang yang menasihati. Nah, untuk yang mendengarkan nasihat juga diminta watawasau bis sabri. Kalau mau baik keadaan kehidupan di lingkungan kita, maka yang mendengarkan nasihat bersabar juga. Yang paling sering menggoda orang untuk tidak sabar dalam urusan mendengarkan nasihat orang lain, ya tentu saja yang paling utama itu ego. Kalau ada orang memberitahu sesuatu, biasanya muncul egonya. Siapa ini yang ngomong ini? Apa tong ini? Baru seumur jagung istilahnya. Biasa muncul ego yang begitu tinggi, tidak sabar dia mengontrolnya, maka banyak kebaikan yang disampaikan oleh orang lain karena tidak sabar dia akhirnya tidak dapat pesan kebaikan dari orang lain. Dan kalau yang menasehati dan yang memberi nasihat semakin banyak yang tidak sabar dalam sebuah keluarga, dalam sekolah, dalam kehidupan lingkungan tempat tinggal dan lain-lain, tempat kerja, maka tunggulah kehancuran di dalam lingkungan tersebut. Ya, kayak sekarang banyak orang tua semakin sulit menasehati anaknya, banyak guru yang semakin sulit menasehati muridnya, banyak pimpinan yang sulit kasih tahu bawahannya karena masing-masing sudah tidak mengamalkan watawasau bis sabr ini. Ya, maunya mungkin sebagian ada yang ingin dia terus yang menasehati, pas diberi nasihat tidak sabar. Ya, yang memberi nasihat juga tidak sabar. Akhirnya tadi
kembali ke ayat yang pertama, kalau begini keadaannya ya kita waspada. Innal insana lafi khusrin. Allah mengingatkan, tunggulah akan mengalami kerugian yang nyata manusia-manusia yang dalam hidupnya tidak terjadi ini, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Hadirin jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ada satu ayat yang kita coba sampaikan pada kesempatan ini terkait unsur sabar yang penting untuk kita aplikasikan dalam saling memberi nasihat. Ada di surah Ibrahim. Ini ayatnya populer ya. Ada 3 hal yang terkait unsur kesabaran yang penting untuk saling menasehati di antara kita. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Yang pertama, dalam saling menasihati itu ada unsur hikmah yang pertama. Ini yang pertama. Bil hikmah. Apa itu bil hikmah? Kalau kita menyampaikan sesuatu, makna bil hikmah itu ay bil hujjah. Kalau mau nasihatnya baik, harus nasihatnya itu berhujjah. Harus punya kekuatan yang tinggi. Salah satu yang membuat nasihat itu disebut bil hikmah adalah apa yang dinasihatkan itu sebelumnya diupayakan dulu untuk dilaksanakan sendiri. Maka insya Allah apa yang dinasihatkan akan berenergi dan akan mempengaruhi yang mendengarkan nasihat. Jangan seperti sebagian orang tua suruh anaknya mengaji, suruh anaknya sholat, dia sendiri malas sholat, dia sendiri malas mengaji. Akhirnya apa yang diperintahkan kepada anaknya jauh dari yang dimaksud bil hikmah. Nah, bilang orang tua dulu sering menunjuk, lalu di ketiaknya ada telur, setiap dia menunjuk telurnya jatuh dan pecah. Maka Allah mengingatkan, nasihatkanlah sesuatu, diupayakan apa yang dinasihatkan itu dilakukan sendiri, diikhtiarkan untuk diwujudkan pada diri, insya Allah nasihatnya itu akan bermakna bil hikmah. Yang kedua, Allah mengingatkan wal mau'izatil hasanah. Dikalau memberi nasihat, Allah menyebut mau'izah hasanah. Ulama banyak yang menjelaskan mau'izah hasanah di sini adalah berupaya memilih kata-kata yang terbaik yang menyesuaikan dengan kondisi orang yang diberi nasihat, dan targetnya itu bukan semata-mata akal tapi sampai ke hati orang yang diberi nasihat. Jadi ini soal menyampaikan nasihat itu bukan semata-mata benarnya saja secara akal, tapi bagaimana kata-kata itu dipilih agar bukan cuma benar di akal tapi sampai di hatinya. Nah, inilah katanya Rasulullah SAW memberi banyak contoh bagaimana Rasulullah kalau bicara sama anak-anak, bicara sama orang yang keras karakternya, orang yang lemah karakternya, orang yang baru masuk Islam, orang yang sudah lama, itu Rasulullah memilihkan kata-kata yang berbeda yang disesuaikan untuk mencapai target yang diinginkan. Bahkan Rasulullah itu pernah suatu ketika untuk orang yang berzina, Rasulullah tidak langsung sebutkan ancaman neraka bagi orang tersebut. Bahkan disampaikan di awal-awal itu karena kondisinya baru ingin taubat, bukan langsung kalimat keras dari agama ini yang disampaikan. Ya, kalau belum bisa berhenti berzina, yang penting sholat dulu, sholat dijaga. Lama-lama setelah dia sholat lalu ditanya masih berzinakah? Oh ya masih, tidak bisa saya tinggal. Lalu Rasulullah memilihkan kata yang indah, kira-kira kalau ada anak perempuanmu atau ibumu, saudara kandungmu yang perempuan, ada yang
zina terhadapnya, kira-kira gimana perasaanmu? Saya bunuh dia ya Rasulullah. Maka sesungguhnya yang kau temani berzina itu sama persis dengan kondisi orang tersebut. Bisa jadi yang kau zinahi itu adalah saudara kandung seseorang, anak perempuan seseorang, atau ibu seseorang. Dan langsung tersentuh hatinya dengan kalimat tersebut, meskipun tidak langsung disampaikan soal neraka, soal kebenaran bahwa pezina itu jelas-jelas adalah sesuatu yang dosa besar dan langsung diancam neraka. Artinya pemilihan kata yang baik itu penting dalam memberi nasihat, disesuaikan. Dan yang terakhir ini yang penting, apalagi kondisi habis pilkada, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terpaksa dalam saling memberi nasihat ini, sama-sama kita ini sepertinya berpikir ini baik, tapi ternyata berbeda, lalu kita harus berdiskusi dan berdebat. Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terpaksa berdebat, maka berdebatlah dalam keadaan yang baik. Salah satu makna yang dijelaskan oleh ulama tafsir, berdebat yang baik itu jangan sampai menghina, merendahkan orang lain, memutus silaturahim, apalagi sampai menciptakan peperangan. Maka untuk berdebat ini kita tidak apa-apa berdiskusi, tapi berdiskusi dalam keadaan yang baik. Salah satu penjelasan yang menarik adalah mengerti makom kita masing-masing. Jangan seperti kalau berdebat itu kayak penonton bola. Kalau diskusi tentang atau nonton bola, dia jauh lebih hebat daripada pelatih bola. Pelatihnya Barcelona dia kritik pelatih. Kalau makomnya sama-sama pelatih, tidak apa-apa berdiskusi panjang. Kalau sama-sama ulama yang pemimpin mazhab atau yang keilmuannya sudah sama-sama membaca ilmu, boleh berdiskusi. Tapi untuk orang awam ya mengertilah sedikit. Kalau misalnya baru baca satu lembar, 2 lembar dari sebuah buku agama, tidak usah terlalu terburu-buru untuk mengajak berdebat, apalagi menyalah-nyalahkan ulama-ulama yang sebenarnya sudah makomnya jauh di atas kita. Nanti terperangkap di sifat hasud. Nah, ini sifat yang sangat berbahaya. Maka ya tidak apa-apa untuk hal ilmu kita berdiskusi, tapi atau saling mengingatkan, tapi berusahalah berdebat dengan baik. Terima kasih ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Ustadz Isran, terima kasih tadi yang mengawali jumpa kita dengan saling mengingatkan dalam kebaikan. Pendengar yang ingin bergabung silakan di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Halo. Iya. Halo. Halo. Ya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nama saya Ismi Hamzah. Iya. Ya, saya mau bertanya ini ruang untuk berkasih sayang ya. Iya. Sosial, tapi di dalam ayat surah Al-Hujurat ayat 10, seruang untuk kecintaan dan persaudaraan. Ya, bagaimana ini persaudaraan yang dimaksud di sini, kecintaan dan persaudaraan dimaksud di dalam Al-Hujurat ayat 10. Saya bacakan Pak Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, itu Pak Ustaz. Ya. Jadi di sini dikatakan perbaikan hubungan ya antara kedua persaudaraan. Iya. Nah, persaudaraan dimaksud ini apakah saudara kandung atau tetangga atau muslim atau non muslim? Ya, bagaimana berbagi kasih sayang. Oke. Ya, kemudian ada juga di ayat surat Taubah 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum auliya. Itulah pertanyaan saya Pak Ustaz. Untuk saya mau dengar penjelasan, mudah-mudahan karena di Makassar ini bertetangga perlu ada kasih sayang, karena
lain ras, lain kepercayaan, agama dan lain sebagainya, beda-beda. Ya, itu Pak Ustaz, terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustaz, langsung saja dijawab Ustaz. Ya. Oh ya, langsung saja dijawab Iya. ya, Bu Uni. Iya. Saya menjawab semampu yang saya tahu dan pernah saya baca-baca ya dari penjelasan ayat yang ditanyakan ya. Sama Pak siapa tadi, Bu? Paham sah? Paham Saya saya. di Pampang, Jalan Pampang 2. Oh ya. Iya. Iya, terkait ayat ya innamal mu'minuna ikhwah. Nah, ini doktrin ya untuk kita umat Islam ini, bahwa kalau dia orang mukmin, siapapun di sekitar kita, Allah menginginkan kita kondisikan dia ikhwah. Kondisikan dia seperti ya kal ikhwah ya, seperti saudara kandung sendiri. Bagaimana maksudnya ini? Ya, maksudnya dalam Islam itu kalau dia sudah bersyahadat, ya, bersyahadat dan dia adalah orang mukmin, ya, mengaku Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai Rasulnya, Nabinya, Al-Quran kitab sucinya, maka secara otomatis kita ini adalah satu keluarga. Dan ini adalah doktrin yang memang harus kita upayakan ini untuk bisa terjadi betul. Jadi memang jangkauan yang harus dilakukan dulu adalah yang di sekitar kita. Mulai dari keluarga sendiri dulu. Makanya memang mulai dari keluarga kandung sendiri, betul-betul kita ini menciptakan rasa kasih sayang kepada saudara kita, kepada ibu kita, orang tua kita, anak kita sebaik-baiknya. Lalu dari keluarga inilah apa yang kita rasa kita bawa keluar. Kita bawa keluar ke tetangga. Kalau kita ketemu anaknya tetangga, apa yang kita rasa di keluarga? Kita perlakukan anak kita seperti apa? Kita inginkan anak kita seperti apa? Maka ketika ketemu anak tetangga, wujud dari innamal mu'minuna ikhwah, anaknya juga tetangga ini kita upayakan, kita inginkan sebagaimana yang kita inginkan kepada anak kandung kita sendiri. Kalau anak kandung kita ini misalnya kalau dikasih makan maunya yang enak, yang bergizi, pas ketemu anak tetangga, pas misalnya kita ada kesempatan berikan dia makan, maka berikan makanan seperti kayak memberi anak kandung kita sendiri. Ketemu orang tua di sekitar kita, maka anggaplah dia seperti orang tua sendiri. Apa yang kita perlakukan kepada orang tua kita, maka perlakukanlah seperti itu kepada orang tua yang kita hadapi. Semakin banyak di lingkungan kita orang-orang yang kita jadikan betul-betul seperti keluarga kita, maka akan semakin mulialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang bersyahadat, maka secara otomatis Rasulullah langsung menjadikannya sebagai saudara yang akan dia lindungi seperti saudara kandungnya. Kita ingat kisahnya siapa yang membunuh pamannya, Uwais. Itu kalau hitungan manusia normal, itu sakit hatinya Rasulullah kepada orang yang membunuh pamannya Hamzah ini, yang sudah ambil isi perutnya lalu dimakan di tengah medan perang. Itu sakit hati sekali. Tapi setelah Uwais ini dapat hidayah bersyahadat di hadapan Rasulullah, Rasulullah langsung karena kalimat ini menandakan dia sudah beriman, maka pada saat itu juga dia memaafkannya dan menjadikannya sebagai saudara dan berjanji untuk melindunginya. Meskipun Uwais diminta jangan dulu muncul di sekitar saya selama beberapa hari, karena kalau saya lihat kamu, saya ingat waktu kamu bunuh paman saya. Tapi ikrar untuk menjadikan orang-orang yang beriman itu sebagai saudara itu tinggi sekali, dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, itu yang kita upayakan untuk mewujudkan apa tadi? Innamal mu'minuna ikhwah.
Nah, bagaimana sebanyak mungkin orang kita jadikan sebagai saudara, yang kita perlakukan kepada mereka kita upayakan seperti perlakuan kita kepada saudara keluarga kandung kita sendiri. Ya, insyaallah. Baik Ustadz dan Pak Hamzah ya, mudah-mudahan tadi sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Yusran ini. Nah, pendengar yang lain ingin bergabung silahkan kami nantikan di 0811400950, tentunya di obrolan komunitas bersama Ikatan Dai Muda Indonesia, saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan sebelumnya kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi.
Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di obrolan komunitas bersama Ikatan Dai Muda Indonesia ya. Dan ada Ustadz Yusran ini masih ada kurang lebih 10 menit ke depan ini kebersamaan Ustadz Yusran. Bagaimana saling mengingatkan ini dalam kebaikan. Tadi sempat yang disampaikan tadi bahwa ada semua mau dilakukan hal baik, tapi ternyata ada unsur kayaknya mau jadi bilang ini baik Gimana itu Ustaz? Biasanya kan ada begitu ya, istilahnya erot di kana. Iya. Iya. Oke Ustaz. Ya biasa memang semangat untuk menyampaikan kebaikan itu biasa tinggi. Tinggi sekali biasa kadang-kadang. Iya. Ketong orang baru tahu naik motor misalnya ya. Itu biasa motor naik motor ya, bahkan langsung mau kencang. Mungkin dalam soal menyampaikan kebaikan juga kadang-kadang ada yang begitu. Yeah. Bahwa kadang-kadang biasa kalau menyampaikan sesuatu mau buru-buru. Seperti yang kita sampaikan tadi, biasa terlanjur semangat, akhirnya ada sisi-sisi yang dia lupa. Yang dia sampaikan itu dia tidak persiapkan baik-baik dulu. Yeah. Baru ada kan bilang sampaikanlah walaupun satu ayat. Ini sebenarnya tidak boleh juga dipahami sepotong-sepotong. Bilang cukup satu ayat itu terus jadi modal kita menyampaikan kebaikan, tidak boleh. Harus tambah terus ilmu, dicari guru, cari bacaan, cari dengar-dengar apa, baru kita setelah banyak baru menyampaikan. Ya meskipun kalau ada sedikit yang bisa kita sampaikan, disampaikan ya, tapi selalu dikontrol diri, jangan paksa orang langsung mau dengar tidak boleh ya. Yang tadi juga perhatikan niatnya. Insya Allah kalau bagus niatnya, hatinya dijaga, insya Allah apa yang keluar dari mulut itu akan terjaga. Nah itu konsepnya dalam Islam, makanya dalam Islam itu kita disuruh berlomba-lomba bersihkan hati. Karena insya Allah kalau hati bersih, pasti yang keluar dari hati sampai ke mulut insya Allah akan dijaga oleh Allah, pasti baik juga. Makanya kalau dibilang mau kasih tahu orang baru niat tak lain-lain, biasanya itu sampainya juga tidak bagus tunji sama orang. Iya, makanya beriringan gitu. Mau menasehati, kita sendiri juga perbaiki diri. Nah, insya Allah itu akan sejalan. Iya. Terus ada juga itu istilah Ustaz. Kalau kau baik, saya lebih baik. Tapi kau jahat, saya lebih jahat. Bagaimana itu Ustaz? Iya. Kalau yang tadi konsep seperti itu sebenarnya dipakai yang tadi. Kalau kamu baik, saya akan baik lebih baik. Tapi kalau kamu jahat, saya jahat lebih, itu tidak dipakai. Tidak boleh digunakan. Iya. Karena itu sudah menyalahi dari apa yang diajarkan oleh Allah, kemudian apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu jauh sekali. Iya. Jadi kalau kita sebagai umat Muslim sebisa mungkin setiap waktu siapapun yang dihadapi, sebisa mungkin yang kita lakukan tujuannya adalah baik. Pokoknya baik. Meskipun orang jahat sama kita misalnya. Sebisa mungkin kalau belum bisa perbaiki atau belum bisa balas dengan kebaikan, pokoknya intinya jangan juga mau balas dengan sesuatu yang menyakiti. Jadi dalam Islam begitu masalahnya. Jadi kalau jadi orang Islam itulah yang bikin mulia orang Islam, insya Allah. Insya Allah.
Jadi jangan berprinsip bahwa kalau aku jahat saya lebih jahat. Iya. Jadi prinsipnya kalau Anda jahat ya kita baik ya Ustadz ya. Iya. Kalau Nabi bilang kalau ada orang sakit, maka kita yang jadi tabibnya. Oke. Iya, kita bersama mengobati. Jadi bukan berarti yang tabibnya atau dokternya itu Malah orang yang mau- ahli dokter, yang dokter Iya, ya. maksudnya kalau kondisinya dia misalnya orangnya suka menyakiti orang, sebisa mungkin kalau kita hadir, kita ini jadi tabib untuk mengobati nih, Oh, jadi kita mengingatkan mengingatkan, Oke. ya mengingatkan. bahwa jangan. Iya, sebisa mungkin apa caranya yang bisa kita lakukan. Ada kan caranya Nabi bilang Rasulullah bisa pakai bil yadi, bisa pertama bil lisan, Iya. bil yadi, atau yang kalau bisa bil yadi dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau terakhir dengan lisan juga sepertinya berat kita mau ingatkan, maka terakhir doakan. Oh, doakan ya. Iya, doakan. Yang penting jangan mau balas dengan kebaikan yang lebih. Oh, nggak boleh kita balas dengan yang tidak baik. Iya, jadi diusahakan kita menjadi tabib di setiap orang, Ustadz ya. Insya Allah. Iya, tapi jangan ada perasaan yang biar muka baik-baik deh Kak, sebentar itu nak kasih ke ini waktu itu ada unsurnya ya Ustadz ya. Iya, ada. Ya kayak bagaimana Udan di balik batu. Iya. Biasa kan begitu ada di baik-baik ada maunya. Itu ya tadi itu dikembalikan memang kepada niatan kita. Ini kan kita lakukan semua ini untuk jadi amal baik di sisi Allah. Iya. Nah, kita ingat-ingat bahwa kalau kita misalnya melakukan sesuatu ada niat yang selain kebaikan di sisi Allah, itu nanti yang bikin rugi Ki, karena tidak dihitungi nanti di sisi Allah kalau niat tak lain-lain. Makanya dijaga juga itu niat. Ya. Dijaga itu niat ya. Jadi tentunya kita sama umat muslim harus saling mengingatkan dalam kebaikan Ustadz ya. Iya, betul. Ya baik Ustadz, ini di sesi terakhir mungkin masih ada yang ingin disampaikan kepada pendengar ini. Silakan. Baik, di kesempatan terakhir ini kami ingin ya sama dengan tema kita, ya kami di sini ingin saling mengingatkan di antara kita bahwa agama Islam ini butuh untuk dinasehatkan di antara kita. Karena inilah yang akan menyelamatkan hidup kita semua. Jadi kita berupaya dengan apa yang kita mampu di keluarga kita terutama, kemudian di lingkungan teman-teman kita saling ingatkan tentang agama Islam ini, ajaran Islam ini, prinsip hidup kita di dunia ini, tentang Tuhan kita, Nabi kita, kitab suci kita saling ingatkan. Dan seperti yang tema kita tadi, ya belajar saling bersabar di antara kita. Memang menasehatkan agama ini tidak mudah, baik yang memberi nasihat ataupun yang mendengarkan ini tidak mudah, banyak godaannya. Maka kita bersabar, insya Allah. Kalau sama-sama kita bersabar dan selalu saling mengingatkan, insya Allah hidup ini akan indah pada akhirnya. Ya, kita akan selamat insya Allah di sisi Allah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Uni. Iya. Oke, Ustadz Isran, terima kasih banyak kebersamaannya di program obrolan komunitas bersama Ikatan Dai Muda Indonesia. Nah, tentunya dengan tema saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan sahabat budaya, kami akhiri kebersamaan kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak berpuasa
bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Belajar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lihatlah langit keagungan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, ulah ibadah dalam ikhlas sedekah. Allah ya Ilahi, ya Rabbi. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lihatlah langit keagungan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, ulah ibadah dalam ikhlas sedekah.